Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, hari ini kita akan membahas topik yang sangat mendalam dan menantang pikiran. Apakah mungkin sebuah kitab yang diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu lebih pintar dari manusia? Untuk memahami hal ini, kita akan membawa Anda melalui berbagai penemuan ilmiah yang kini kita ketahui, yang sebenarnya sudah tercatat dalam Al-Quran jauh sebelum ilmu pengetahuan modern menemukannya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai perjalanan ini. Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lebih dari 1400 tahun yang lalu, mengandung berbagai ilmu pengetahuan yang sangat mendalam. Kitab ini tidak hanya berbicara tentang petunjuk hidup, tetapi juga mengungkapkan berbagai fakta ilmiah yang pada saat itu belum mungkin diketahui oleh manusia. Untuk memahami betapa luar biasanya hal ini, kita harus memahami lebih dalam tentang konteks penurunan wahyu dan bagaimana ilmu pengetahuan berkembang di masa itu. Al-Quran diturunkan pada zaman yang sangat primitif secara teknologi, di mana manusia tidak memiliki peralatan canggih seperti yang kita miliki sekarang. Namun, meskipun begitu, banyak sekali informasi ilmiah yang terkandung dalam Al-Quran yang justru baru dapat dibuktikan dengan teknologi modern. Sejak zaman kuno, manusia telah mencoba memahami alam semesta dan tempat kita di dalamnya. Namun tidak banyak yang tahu bahwa Al-Quran sudah menyinggung banyak hal tentang alam semesta jauh sebelum ilmu astronomi modern berkembang. Dalam surah Al-Anbiya ayat 30 menyebutkan, apakah orang-orang yang kafir tidak melihat bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya. Ini menggambarkan proses yang sangat mirip dengan teori Big Bang yang baru ditemukan oleh ilmuwan pada abad ke-20. Teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta bermula dari suatu ledakan besar yang menyebabkan langit dan bumi terpisah. Al-Quran sudah menyebutkan hal ini ribuan tahun yang lalu. Dalam surah Al-Mulk ayat 3, Al-Quran menyebutkan bahwa langit memiliki lapisan-lapisan yang diciptakan dengan sempurna. Ini mengarah pada pemahaman tentang atmosfer bumi yang kita ketahui sekarang. Dalam surah Al-Anbiya ayat 33, dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti, setiap hari beredar dengan peredaran yang teratur. Konsep rotasi bumi yang teratur dalam Al-Quran sudah sangat mirip dengan pemahaman tentang gerakan planet dalam sistem tata surya kita, yang baru dipahami setelah penemuan astronomi modern. Al-Quran tidak hanya berbicara tentang bintang dan planet, tapi juga tentang kehidupan di bumi. Dalam banyak ayat, Al-Quran menggambarkan penciptaan manusia, proses kelahiran, dan ekosistem dengan sangat rinci. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 13-14, Allah berfirman, kemudian kami jadikan air mani itu segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Proses ini menjelaskan dengan jelas tahap perkembangan janin dalam rahim manusia, yang baru dapat dipahami secara detail melalui teknologi modern dan mikroskop. Bukti ini menunjukkan bagaimana Al-Quran menggambarkan biologi manusia jauh sebelum adanya pengetahuan medis modern. Al-Quran juga berbicara tentang penciptaan manusia yang unik dan berbeda satu sama lain, yang secara ilmiah mengarah pada pemahaman tentang genetika. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.
Ini mengarah pada pemahaman tentang keanekaragaman manusia dan cara genetik menentukan perbedaan individu, sebuah penemuan yang kita pahami melalui ilmu genetika sekarang. Al-Quran juga mencatatkan banyak fakta mengenai fisika yang meskipun terdengar sangat maju untuk zaman itu, kini terbukti dengan jelas melalui hukum-hukum fisika modern. Dalam surah Ar-Rahman ayat 7, dan langit telah Dia tinggikan, dan Dia telah menetapkan neraca, agar kalian tidak melampaui batas. Al-Quran menggambarkan tentang keseimbangan alam semesta dan hukum gravitasi yang mengatur setiap benda di langit dan di bumi. Manusia baru memahami hukum gravitasi pada abad ke-17 setelah penemuan Isaac Newton. Namun dalam Al-Quran sudah dijelaskan secara gamblang tentang keseimbangan alam semesta. Dalam surah Al-Anbiya ayat 104, pada hari kami gulung langit, seperti menggulung lembaran-lembaran kitab. Fenomena ini menggambarkan konsep energi dan materi dalam alam semesta, yang kini kita pahami melalui teori relativitas Einstein dan hukum kekekalan energi. Al-Quran juga berbicara tentang bagaimana alam semesta dan ekosistem bekerja dengan sempurna, menunjukkan betapa cermatnya ciptaan Tuhan. Dalam surah Ar-Rahman ayat 7, dan langit telah Dia tinggikan, dan Dia telah menetapkan neraca agar kalian tidak melampaui batas. Ekosistem bumi adalah contoh nyata dari keseimbangan yang sempurna. Setiap makhluk hidup memiliki peranannya masing-masing dalam menjaga kelangsungan hidup ekosistem, dan ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran sejak ribuan tahun yang lalu. Kimia adalah ilmu yang mempelajari materi dan perubahan yang terjadi pada materi tersebut. Meskipun kimia sebagai ilmu baru berkembang, pada abad ke-17 dan ke-18, Al-Quran telah memberikan petunjuk tentang unsur-unsur dan proses kimia yang mendalam sejak ribuan tahun yang lalu. Pembahasan ilmu kimia dalam Al-Quran. 1. Sifat air dan unsur hidrogen. Dalam surah Al-Furqan ayat 54, Allah berfirman, dan Dialah yang menciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Air adalah unsur yang sangat penting dalam kehidupan, dan pengetahuan tentang air sebagai elemen utama kehidupan hanya mulai dipahami dalam ilmu kimia pada abad modern. Namun dalam Al-Quran, Allah sudah menyebutkan bahwa semua kehidupan berasal dari air. Ini menyiratkan pengetahuan tentang hidrogen dan oksigen yang membentuk air, serta peran vitalnya dalam proses biologi. 2. Proses pembentukan logam. Dalam surah Al-Kahf ayat 96, Allah berfirman tentang penciptaan besi. Dan kami turunkan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. Besinya tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga peran penting dalam berbagai reaksi kimia dan proses dalam tubuh manusia, seperti dalam pembentukan sel darah merah. Pengetahuan tentang elemen ini sangat maju untuk masa itu, dan bukti ini mengarah pada pemahaman tentang pentingnya besi dalam siklus biologis manusia. Dari segala penjelasan yang telah kita bahas, satu hal yang jelas adalah bahwa Al-Quran memiliki kebijaksanaan yang sangat mendalam dan jauh melampaui kemampuan manusia pada saat itu. Banyak hal yang baru kita ketahui sekarang, namun sudah ada dalam Al-Quran sejak zaman dahulu. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Ini adalah bukti betapa Al-Quran mengandung pengetahuan yang lebih pintar daripada yang pernah kita bayangkan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan pengetahuan ini bersama kami. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini dapat membuka wawasan dan meningkatkan rasa takjub kita terhadap kebijaksanaan yang terkandung dalam Al-Quran. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.